Silakan duduk. Thank you. Shalom. Ya, sebelum kita tutup sama-sama, Raja dapat ekstra 30 menit. Karena tim penuai minta umpan terobosan, saudara ya. Udah gak apa-apa. Saudara, saya hari ini mau share. Saudara, ada yang namanya tentang bahasa. Saudara, setiap negara yang dijajah, setiap negara yang diduduki oleh negara yang lain, maka hal pertama yang pasti akan diubah adalah bahasa mereka. Setiap kali sebuah bangsa dia dijajah atau mereka memutuskan untuk merdeka, maka yang pertama kali berubah adalah bahasanya. Saya mau ajak coba saudara lihat bagaimana jajahan Inggris, maka India, Australia, bahkan termasuk Amerika sebenarnya. Amerika, Kanada, Nigeria, Kenya, Afrika Selatan, mereka berbicara pakai bahasa Inggris. Demikian juga jajahan Spanyol, seperti Meksiko, Argentina, Kolombia, Peru, mereka berbicara bahasa Spanyol. Jajahan Perancis, kebanyakan dari Afrika, Tanzania, Kenya, beberapa negara-negara di Afrika, mereka pakai bahasa Perancis. Yang ajaib adalah negara Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia memutuskan untuk berubah bahasanya, supaya menunjukkan kami ini bukan negara yang dijajah. Maka kita pakai bahasa kita sendiri. Bukan bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris, bahkan bukan bahasa Melayu. Kita ciptakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Supaya apa? Menunjukkan bahwa kita adalah negara yang sudah merdeka. Kita tidak terikat oleh negara lain manapun. Tapi yang luar biasa, kalau saudara lihat di Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, hal pertama yang Tuhan lakukan pada waktu kita secara roh kita merdeka, juga mengubah bahasa kita. Firman Tuhan mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu, kata selanjutnya langsung, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Saudara, tanda orang merdeka atau tidak akan kelihatan dari bahasa mereka. Saudara, kalau saudara lihat, maaf sekali, orang yang rakyat dan orang yang ningrat, bedanya dari mana cara mereka berkata-kata. Ingat, bahasa bukan cuma yang verbal, tapi yang non-verbal. Cara tingkah laku, cara mereka pakai baju, cara mereka berkata-kata di sosial media, itu adalah bahasa. Saya suka ngomelin beberapa anak yang jalannya saya bilang, kamu ini saya siapin jadi raja-raja, saya siapin jadi hamba Tuhan. Jalannya kayak preman, saya bilang. Jalannya dibenerin. Saya suka ngomelin itu Jadi kalau jalan kayak apa? Kayak anak pang, saya bilang, saudara. Kita jalan-jalan. Dan beberapa anak juga, ada orang yang kalau jalan loncat-loncat. Saya bilang, caramu berjalan, caramu ngomong, caramu berkata-kata. Kalau itu banyak di penari Hananel Cinta. Saya bilang, muka cantik-cantik, mulutnya udah kayak tong sampah, saya bilang. Kenapa? Waduh, ngomongnya kasar, saudara. Itu apa? Language. Apakah engkau sudah merdeka? Atau engkau masih dijajah? Itu tergantung dari bahasa. Secara singkat saya akan share, ada bahasa-bahasa yang Tuhan berikan. 1 Samuel 17 ayat 45, saya suka sekali, Daud ini punya bahasa iman. Saudara akan tahu siapa orang yang punya iman atau enggak, lihat dari bahasanya. Lihat dari bagaimana mereka berperilaku. Lihat dari bagaimana mereka present dirinya di hadapan Tuhan dan manusia. Ajaib adalah Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Saya nggak takut, tetapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Sampai sini dulu. Saudara, saya catat ada 3 hal yang bermasalah sekali dalam omongan Daud. Yang pertama, Daud itu underage. Bilang ke kiri kanannya, Daud itu underage. Jadi Daud itu di bawah umur. Kalau dia mau ngomong aku ini barisan tentara Israel, dia itu bukan tentara karena dia underage.
Jadi dia nggak bisa ngomong aku ini barisan Israel, nggak bisa. Kenapa? Dia belum masuk ke tentaraan. 1, 2. Bahkan ayah dan kakak-kakaknya tidak percaya kalau dia ini bisa jadi prajurit atau dipakai Tuhan. Kependekan, mukanya lucu, dia anak perempuan lain, macam-macam. 1, secara dunia dia nggak layak. Belum umurnya, nggak bisa diubah itu. 2, dia nggak punya kepercayaan dari saudara-saudaranya. Bahkan ayahnya nggak percaya sama dia. 3 yang menurut saya paling konyol. Dia berkata, aku akan penggal kepalamu dari tubuhmu. Dia bawa pedangnya aja nggak. Saudara bisa bayangkan Daud ini berkata-kata sesuatu yang nonsens. Tapi ini bahasa iman. Dan bahasa iman yang menciptakan. Kalau saudara tahu, akhirnya Daud membuktikan dia tetap barisan Israel. Bukan cuma tentara biasa, dia pahlawan yang gagah perkasa. Dia panglima yang gagah perkasa. 2, bahkan bukan ayah dan kakak-kakaknya yang mengakui dia prajurit. Tuhan yang mengakui dia prajurit. Dan 3, gak usah takut bawa pedang. Pedangnya dibawain sama Goliatnya sendiri. Saudara tahu itu yang namanya bahasa iman. Saya kemarin ngobrol, harusnya ini cerita rahasia, tapi saya gak tahan ceritanya saudara. Ini buat saya bahasa. Mungkin saudara gak tahu, tapi singkat cerita, maaf ya buat yang rahasianya saya ceritakan di depan umum, saya gak tahan sebabnya. Singkat cerita, mbak-mbak di rumah saya semua pergi ke Cina saudara. Ya, singkat cerita, mereka persiapan. Mbak-mbak saya ternyata punya paspor ya. Ini luar biasa sekali, tuannya ini luar biasa. Ibu Kesia ternyata sudah menyiapkan dari awal tahun. Semua mbak di rumah saya punya paspor saudara. Dan ini bahasa. Ini bahasa. Saudara tahu namanya mbak. PK mbak berapa sih? Mbak saya gak pernah khotbah, nari. Ya mungkin saudara pernah lihat lah karena mungkin gendong Elion atau mungkin papasan. Tapi mereka mbak adalah mbak. Buat manusia mereka underage. Buat dunia mereka bahkan digaji di bawah yang seharusnya. Buat manusia mereka gak layak. Buat manusia mereka gak diakuin. Kalau Daud gak punya pedang, buat manusia mereka juga gak punya uangnya. Tapi ini yang namanya bahasa kerajaan. Mereka bisa mbak, tapi mereka tinggalnya di istana raja saudara. Saudara tahu, singkat cerita, tetap harus bayar kan? Tetap harus bayar kan ke Cina, meskipun tapi tetap harus bayar. Kami berpikir ya kalau mbak-mbak gampang lah kita bayarin. Saudara tahu suatu hari saya mau pergi kebaktian, mbak saya datang, mbak saya ngamplopin saya. Harusnya ini rahasia ya, maaf tapi saya gak tahan. Mbak saya ngamplopin dan mbak saya bilang gini, Pak ini buat ke Cina, tapi saya gak bayar cuman buat diri saya sendiri. Saya bayar juga untuk orang lain. Mbak di rumah saya. Saya begitu dengar cerita ini, saya gak tahan sekali, saya bilang ini nih, ini yang gini. Singkat cerita ternyata saudara tahu mereka bukan mbak yang lebih spesial dari yang lain, enggak. Kalau saudara tanya maaf PK-nya berapa, sama atau bahkan lebih rendah dari beberapa saudara. Tapi saudara tahu mental dan bahasa mereka. Mereka bisa mbak, yes mereka mbak. Tapi dia kasih amplop ke saya. Kami udah siap bayarin saudara. Dia kasih amplop, Pak ini buat saya ke Cina. Tapi ini uangnya lebih. Dan uangnya yang lebih buat bayarin orang lain. Buat si itu ya Pak. Ini duitnya. Saya buka, benar saudara. Beliau bayar untuk 2 orang. Itu apa? Bahasa. Dia bukan ngasih karena punya uang, punya pedang, ningrat, bukan. Dia memberi karena ada bahasa yang baru dalam hidupnya. Saudara tahu kalau kami anniversary atau tuan-tuannya ini ulang tahun, nyonya-nyonyanya ulang tahun. Saudara tahu saya ini dapat hadiah Uniqlo. Termasuk celana yang saya pakai ini hadiah dari mbak saya di rumah. Saya bisa ngeliat gini, bukan tentang harga, bukan tentang apa. Tapi saya tahu ini tentang korban. Mereka ngerti bahasa surga. Anak saya sering dibawa jalan-jalan, pulang bawa mainan. Saya bilang, Mbak ini pakai uang siapa? Udah Pak, gampang.
Sedangkan maaf, beberapa unit di bawah saya, uang 10.000 aja reimburse. Ini bukan cuman beliin hadiah loh, bayarin satu orang pergi ke Cina. Saudara, coba. Boleh kasih tepuk tangan meskipun harusnya rahasia banget katanya. Udah Bu, ngomongnya cuma ke Bu Keisha sampai ke saya, sekarang sampai ke semuanya. Tapi saya gak tahan, saudara. Itu namanya bahasa. Ada bahasa yang lain, bahasa pengampunan. Yohanes 8 ayat 10, ini Yesus. Yesus bilang ini, Yesus bangkit dan Yesus tanya, di mana mereka yang hendak menghakimi engkau? Kalau mereka semua pergi, aku pun enggak. Ini bahasa pengampunan. Saudara, hari ini yang membedakan kita dengan dunia, bahasa kita kok. Yang membedakan kita siap masuk ke masa kelimpahan atau enggak, itu bahasa kita. Kemarin saya juga ngobrol sama Bu Keisha. Saya bilang, Kes, kamu ini kok duitnya banyak sih? Bagi-bagi akulah gitu. Kamu ini kan disuruh buiin buat menjadi unta yang membawa kekayaan. Bu Keisha bilang, nggak mau, saya nggak mau jadi unta, nanti gendut. Dia bilang, ya udah maunya jadi apa? Saudagar kapal. Oke lah, jangan kapalnya ya, nanti kamu pergi terus. Saya bilang, udah saudagar kapal. Oke, tapi duitnya kasih dong ke saya. Dan Bu Keisha bilang, kamu tahu nggak? Kalau acara-acara saya nabur tahu, duitnya ya kekayaannya buat di situ semua. Saya bilang, ya kamu kasih saya dulu. Nanti dari saya kasihin ke kamu. Suami itu pride-nya perlu dijaga, saya bilang kan. Ini omongan kami, saudara. Pride-nya perlu dijaga, kasih duit. Nanti kamu butuh duit, saya kasih. Keritanya itu duit saya. Terus dia bilang, tapi pengeluarannya banyak. Bisa 3 juta, bisa berapa. Nah kalau itu pasti saya cancel, saya bilang. Duitnya masuk, udahlah. Buat Pak Hanem 500.000 aja di korting, saya bilang. Nah itulah kenapa, kata Bu Keisha. Saya gak mau kasih duitnya ke kamu, di saya aja katanya. Tapi saya ngeliat gini, setelah itu kami ketawa-ketawa, tapi saya renungin gini. Wih, ini orang naburnya banyak banget ya. Beliau ini membiayai, ini juga harusnya rahasia ya. Beliau ini membiayai 2 penginjil di Taiwan. Saudara tahu kenapa? Hari itu Elion didoain dan Elion dibilang, kamu ini akan menjadi penginjil di Asia Timur. Salah satunya Taiwan. Karena mamahnya belum rela Elion yang 3 tahun jadi penginjil. Jadi dia bayarin 2 misionaris dari STT. Setiap bulan digaji sama Bu Keisha untuk jadi misionaris. Dan katanya pokoknya semua jiwa yang diambil 10%-nya buat Elion gitu kan. Tapi saya ngeliat gini, ada bahasa yang buat dia gak pernah berhenti nabur. Bahasa, kalau Yesus bahasa pengampunan, menurut saya ini bahasa nabur, bahasa beri. Saya melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin, saya pernah lihat, saya gak tahu fotonya mungkin Kak Steve yang punya ya. Bagaimana Bu Puji jualan rambutan demi bawa anak-anak rumah singgah ke Ancol. Itu bahasa apa? Bahasa kasih, bahasa pengampunan, bahasa memberi. Dan yang terakhir, pasti yang paling luar biasa, dan kita akan tutup dengan ini, yang pasti adalah apa? Bahasa roh. Satu kata yang dipakai dalam Paulus adalah penulis kitab terbanyak di Alkitab. Dia berkata, aku mengucap syukur. Salah satu kuncinya apa? Dia bisa jadi penginjil yang menyelamat, yang menginjil sampai ke seluruh Asia. Dia menginjil, dia nulis kitab paling banyak. Kenapa? Dia berkata-kata dengan bahasa roh, bahkan lebih banyak dari rasul-rasul lain. Saudara, hari ini bahasa apa yang terucap dari mulutmu? Bahasa apa yang keluar? Bahasa kemenangan kah? Bahasa iman? Bahasa sepakat? Bahasa yang waktu Tuhan bawa engkau ke gunung-gunung, engkau ngucap syukur. Waktu Tuhan bawa engkau ke lembah-lembah, engkau naikkan pujian lagu-lagu yang baru. Hari ini pada waktu Tuhan bawa engkau dari musim ke musim, bahasa apa yang keluar dari mulutmu? Saudara, hari ini kita berdoa untuk pemerintahan. Hari ini kita berdoa untuk ekonomi. Menurut saya itu semua harus dimulai dari apa? Perkataan iman kita. Mari hari ini saya mau ajak untuk setiap kita tutup, tinggal 10 menit terakhir. Saya mau ajak, mari kita berbahasa dengan bahasa yang dari Tuhan. Saya minta saudara tetap duduk aja. Tapi saya minta gini, mari kita sama-sama bernubuat dengan cara yang baru. Kalau Tuhan bilang gini, ayo bermazmur nak. Kami raja-raja pernah bikin konser mazmur. Hasilnya amburadul, bukan mazmur. Wah, kuncinya chordnya kemana-mana saudara. Tapi itu mazmur di hadapan Tuhan. Kalau saudara tiba-tiba Tuhan kasih ayat demi ayat, saya minta selama 10 menit terakhir saudara memperkatakan ayat. Kalau tiba-tiba Tuhan suruh gini, ini saatnya kamu bernubuat. Udah ngomong aja, tanggal 31 Tuhan akan menjamin, Tuhan akan melawat, Tuhan akan bawa 100.000 orang, semua shalom. Ayo perkatakan.
Waktu engkau merdeka, yang kelihatan dari mulutmu. Kau masih bisa ngucap syukur gak? Itu bahasa orang merdeka. Itu bahasa yang lain. Kalau engkau kaget, masih ngomongnya kodok. Cicak. Atau engkau berkata, malaikat aktif Tuhan dalam nama Yesus. Atau engkau berkata 1 triliun masuk. Nah itu menurut saya lebih enak gitu. 1 triliun masuk gitu. Tapi saya berdoa, bahasamu ini. Tidak ada lagi bahasa sungut-sungut. Anak kerjaan makin banyak, gaji gak up, gak ada. Kita berkata, ini saatnya aku nabur. Ini saatnya aku menyanyikan lagu baru. Ingat, mbak saya di rumah punya bahasa baru. Dia boleh mbak, dia boleh orang Tulungagung, dia boleh orang Lampung. Tapi bahasanya bahasa kerajaan surga, saudara. Bahasa iman, bahasa kelimpahan dia udah punya. Sedangkan setiap saudara, apakah engkau punya bahasa kelimpahan dalam mulutmu? Apakah engkau punya bahasa kemenangan, bahasa iman, bahasa kasih, bahasa pembawa kebebasan? Mari saudara pejamkan matamu sebentar. Saya minta musik aja. Pakai lagu Semua Yang Baik tapi keyboard saja. Pejamkan matamu sebentar saudara. Ada bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh Roh. Yang diucapkan oleh Roh. Yang saya tahu pasti itu bukan sungut-sungut. Yang saya tahu pasti itu bukan gerutu. Para pengintai. Apa yang membedakan 10 pengintai yang mati di padang gurun dan 2 yang masuk Kanaan? Bahasa mereka kok. Apa yang membedakan Daniel, Sadra, Mesa, Abednego saat mereka mengucapkan imannya bahkan di depan dapur api dan singa? Sakanara para sekenanananana.